Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali masuk membahas materi turunan fungsi aljabar. Nah, pekan lalu kita juga sudah membahas turunan fungsi aljabar untuk rumus yang pertama dan kedua, yaitu tentang turunan fungsi pangkat ya. Nah, itu udah beberapa contoh soal yang Ustazah berikan. Nah, ini yang sekarang Ustazah berikan ini adalah semua rumus yang bisa digunakan untuk menentukan atau menurunkan turunan fungsi aljabar itu, untuk menentukan turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ada 8 rumus yang sudah Ustazah rangkum. Nah, untuk rumus yang pertama dan kedua, pekan lalu kita sudah bahas. Nah, di sini jika fx sama dengan k atau konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Berapapun fx-nya atau fungsinya, kalau itu adalah berupa angka atau konstanta, maka f aksen x-nya atau turunannya sama dengan 0. Kemudian untuk turunan fungsi pangkat, nah untuk ax pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan a kali n kali x pangkat n dikurangi 1. Nah, sekarang kita bahas untuk rumus yang ketiga. Yang ketiga di sini ada fx sama dengan ux plus minus vx, maka f aksen x ditambah sama dengan u aksen x ditambah atau dikurang v aksen x. Maksudnya apa? Jadi u sama v ini adalah berupa fungsi ya, berupa fungsi. Kita nanti bahas contoh soalnya. Nah, sekarang perhatikan oleh Antuna rumus-rumus ini ya, silahkan diperhatikan dan tentunya harus diingat-ingat. Nah, terutama untuk rumus yang nomor 5 dan nomor 6 ini biasanya soal banyak berkutat di contoh rumus nomor 5 dan 6. Nah, itu apa? Fx sama dengan u kali v ya. Jadi fungsi, ada 2 fungsi kemudian dikalikan, maka turunannya adalah u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x ya. Kemudian untuk nomor 6 itu pembagiannya, jadi u dibagi v, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi, nah ini harus diingat, ux dikali v aksen x per vx kuadrat ya. Jadi tolong ini dicatat baik-baik di buku tulis Antuna atau ditandain di buku paket juga ada, ditandain inilah rumus turunan fungsi. Jadi satu bab itu sebenarnya rumusnya hanya segini, hanya 8, ini adalah rangkumannya, boleh Antuna catat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama di sini adalah untuk rumus yang pertama ya. Jika fx sama dengan 9, maka f aksen x sama dengan 0. Itu udah pasti. Mau 9, mau 100, mau 1000 itu pasti isinya atau turunannya adalah 0. Kemudian untuk yang kedua, jika fx pangkat 5, maka f aksen x-nya adalah 5. Nah, 5-nya kan ke depan, 5x pangkat 5 dikurangi 1, jadi 5x pangkat 4. Nah, begitupun kalau pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif seperti contoh soal nomor 3, di sana ada x pangkat min 3, maka turunannya adalah min 3 dikali x, kemudian pangkatnya min 3 dikurangi 1, maka min 3 x pangkat min 4. Nah, kalau pangkat min 4 kita harus rubah menjadi pangkat positif, maka menjadi penyebut, jadi min 3 per x pangkat 4. Nah, ini ada lagi kalau yang di jumlah ya. Jika fx sama dengan 4x kuadrat tambah 6, nah maka ini tuh 4x kuadrat itu sebagai u misal, ditambah 6-nya itu sebagai vx-nya. Nah, kalau lihat di contoh di rumus ya, di sana f aksen x-nya adalah 4 dikali 2 ya kan, k-nya itu 4, kemudian 2-nya pangkatnya 4 dikali 2, kemudian 8, kemudian x pangkatnya 2 dikurangi 1, jadi 8x ditambah 0. Kenapa 0? Karena turunan dari 6 itu adalah 0, maka isinya adalah 8x. Sekarang kita ke contoh yang kelima. Fx sama dengan 4 akar pangkat 4x pangkat 3, maka fx sama dengan, nah kita rubah dulu
fx itu atau x-nya itu ke dalam pangkat karena masih di dalam akar, maka 4 kemudian kali x pangkat 3/4 ya. Maka baru sekarang diturunkan 4 dikali pangkatnya 3/4, kemudian x 3/4 dikurangi 1, maka isinya adalah 3x pangkat negatif 1/4. Karena tidak boleh pangkat negatif, maka jadi penyebut. Kalau jadi penyebut, maka jadinya 3 per akar pangkat 4x. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pekan lalu saja sudah bahas terkait hal ini. Kemudian sekarang yang ke-6. Ini contoh kalau fungsinya dikalikan ya. Tadi rumus yang ke-5 dan ke-6 ya sebenarnya. Jika ada soal fx sama dengan 2x dikurangi 3, kemudian dikali 3x ditambah 1. Nah, menggunakan rumus yang ini rumusnya. Maka f aksen x sama dengan u aksen x kali Vx ditambah, nah ingat ya di sini ditambah ya, tandanya ditambah selalu karena ini adalah rumusnya Ux kali V aksen X. Nah, turunan dari U aksen ini sebagai U, yang ini tuh sebagai U, yang ini sebagai V ya. Turunan dari U ini adalah 2x dikurangi 3 kan, turunannya adalah 2. Ini 2, kemudian V ini V-nya 3x tambah 1, kemudian ditambah rumusnya turunan dari V. Turunan dari V karena 3x maka turunannya adalah 3. Kemudian U-nya ini 2x dikurangi 3 ya, 2x dikurangi 3. Kalau ini aturan penulisannya harusnya kan 2 kemudian 3x tambah 1 gini ya, ditambah 2x dikurangi 3. Nah, boleh seperti ini dikali 3 kan, ini sebagai U, di ini sebagai V aksen, ini V aksen, ini U-nya. Kalau lihat ke rumus ke sini ya. Tapi ini Ustazah pindahkan yang 3-nya ini ke depan untuk memudahkan mengalikan. Kemudian kita kalikan 2 kali 3x 6x, kemudian 2 kali 1 2, ini positif semua. Kemudian 3 kali 2x ini 6x, kemudian 3 kali negatif 3 negatif 9. Nah, kemudian yang sesama yang ada variabelnya kita jumlahkan, 6x ditambah 6x 12x, kemudian 2 dikurangi 9 negatif 7. Maka ini adalah hasilnya atau f aksen x-nya atau turunannya. Nah, bagaimana sekarang kalau untuk contoh soal yang seperti ini ya. Ini masih sama, kalau tadi pangkatnya hanya pangkat 1 untuk soal nomor 6, kita ke contoh soal nomor 7. Nah, di sini rumusnya masih sama tadi, U aksen X. U aksen berarti ini kita turunkan 9 kali 2 ya kan, 9 kali 2 X pangkat 1 ya kan, pangkat 1 karena 2 dikurangi 1 boleh ditulis, kemudian dikurangi ini 7X maka turunannya tuh 7, ini boleh seperti ini. Kemudian dikalikan dengan, nih lihat V-nya kita ini berarti V-nya 2x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurangi x, ini V-nya. Kemudian ditambah kan rumusnya ya, ditambah tadi apa, UX, U-nya kita tulis lagi, U-nya 9x kuadrat dikurangi 7x kali V aksen. V aksen yang ini berarti 2 kali 3x pangkat 3 dikurang 1 ya. Kemudian ditambah 8 kali 2. Kenapa 2? Karena pangkatnya 2. Kemudian dikali x, di pangkatnya 2 dikurang 1. Kemudian dikurangi 1. Kenapa 1? Karena ini turunan dari x, 1 depannya 1 kali 1. Nah, kita kalikan dulu 9 kali 2 18x ya, dikurangi 7. Kemudian di sini kita tulis lagi 2x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurangi x, kemudian ditambah 9x kuadrat dikurangi 7x, kemudian ini dikali 2 kali 3 6x kuadrat ditambah 16x dikurangi 1. Setelah ini kita kalikan dulu masing-masing, ini kita kalikan kemudian nanti kita jumlahkan.
Ayo kita kalikan satu persatu ini. Yang pertama ini dulu ke sini, oke. 18 kali 2, 36x pangkat 4, ya kan, x-nya kenapa pangkat 4, ini pangkat 3, ini pangkat 1. Kemudian kalau bingung ini aja dulu terus 1 ke sini, ya. Berapa? Tambah 144 x pangkat 3. Nah, terus sekarang ini kali ke sini dikurangi, ya kan, negatif 18x kuadrat. Oke, sekarang yang negatif 7. Negatif 7 kali 2, negatif 14x pangkat 3. Kemudian negatif 7 kali 8, negatif 56x kuadrat. Kemudian negatif 7 kali negatif 1, positif 7x. Bukan negatif 1, tapi negatif x, ya. Kemudian ini udah selesai yang ini. Oke, ditambah. Kita tambah yang ini 9 kali 6, ya, seperti tadi satu-satu saja. 9 kali 6 54x pangkat 4, kemudian 9 kali 16 ini positif, ya, 144 x pangkat 3. Oke. Sekarang ini 9 kali negatif ke sini aja, negatif 9x kuadrat. Kemudian sekarang yang ini negatif 7 kali 6, 42x pangkat 3, kemudian negatif 16 kali 7 atau negatif 7 kali 16 itu negatif 112x kuadrat, ya. Kemudian negatif kali negatif 1, negatif 7x kali negatif 1, positif 7x. Nah, sampai di sini. Kemudian kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan dulu yang ini pangkat 4 dengan yang pangkat 4. Berapa ini? 36 tambah 54, 90x pangkat 4. Kemudian yang pangkat 3, 144 ditambah 144, ya. Kemudian ini dikurangi 14x, ya udah. 144 dikurangi 14 berarti 130x pangkat 3. 130 ditambah 144, 274 dikurangi 42, ya. 274 dikurangi 42, 232x pangkat 3 ini sudah. Kemudian sekarang yang pangkat 2, min 18x pangkat 2 min 56x pangkat 2, jadi min 74, ya. Kita coret min 74, kemudian min 9, min 83, min 83, min 112, jadi min 195, min 195x kuadrat, ya. Kemudian sekarang 7x tambah 7x itu sama dengan 14x. Nah, ini dia turunan fungsi dari fx. 9x kuadrat dikurangi 7x dikali 2x pangkat 3 tambah 8x kuadrat dikurangi x. Ini f aksen x-nya, ya. Ini tuh f aksen x, gitu. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pembagian, ya. Jika fungsi turunannya dari 2x dikurangi 5 per 4x ditambah 3. Nah, kita misalkan, ya, ini kalau lihat di rumus ini adalah U, ini U, dan ini V itu, ya. Maka ini rumusnya, ya, yang kita gunakan. Maka turunan dari ini kan U aksen, berarti turunan dari U itu adalah 2, kemudian V-nya 4x ditambah 3 dikurangi, ini ingat rumusnya kalau ini adalah dikurangi kalau pembagian. Kemudian 2x dikurangi 5 dikali 4 itu turunan dari V, kemudian per V kuadrat X. V kuadrat X adalah 4x sama 3 kemudian dikuadratkan. Nah, biasanya
kita kalikan dulu semuanya di pembilang, kemudian untuk penyebut biasanya tetap pangkat 2 seperti ini, jadi nggak usah dikalikan. Biasanya untuk jawaban PG pun seperti ini ya. Untuk contoh soal nomor 9 atau rumus ke-8 ya, tadi kita lihat di sini ada contohnya misal seperti ini, maka kita harus bisa pakai rumus yang tadi ya, yang ke-8. Nah, ini bisa diperhatikan oleh Antuna ya. Nah, perhatikan di sini 2 kemudian dikali 5 dikali 7 ya, ini 5 dikali 7 kemudian ditambah 3. 3-nya itu adalah rumus pangkat yang ada di sini gitu. Nah, bisa lihat di rumus diperoleh hasilnya seperti ini. Baik, seperti biasa, ini latihan mandiri yang harus Antuna selesaikan pada hari ini. Insya Allah nggak terlalu sulit ya, Ustazah kasih soalnya. Nah, ini lihat, perhatikan ada 5 soal. Kita lebih fokus untuk pertemuan kali ini ke rumus yang ke-5 dan ke-6 ya, untuk perkalian U X kali VX sama U dibagi VX ya. Nah, itu kita fokus ke ini, mudah-mudahan Antuna bisa mengerjakannya. Jangan lupa ditulis di buku catatan dengan jelas ya, kalau bisa pakai pulpen agar mudah Ustazah dalam mengkoreksi. Demikian, syukron atas perhatiannya, mohon dipahami. Jika ada yang kurang jelas boleh bertanya ke Ustazah langsung, silakan ya. Untuk jawaban sesegera mungkin Ustazah tunggu jawabannya. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.